Shalom saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam ibadah pagi hari ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk belajar dalam Alkitab tentang perumpamaan Tuhan Yesus mengenai orang Farisi dan pemungut cukai yang terdapat dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu.' Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menyampaikan sebuah kisah tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Alkitab mencatat bahwa mereka pergi ke bait Allah untuk berdoa. Orang Farisi memiliki latar belakang dan kehidupan yang berbeda dengan pemungut cukai. Orang Farisi adalah orang yang dihormati di kalangan masyarakat Yahudi. Mereka dianggap sebagai golongan orang-orang terhormat dan berbeda jauh dengan pemungut cukai. Pemungut cukai adalah orang yang dibenci oleh masyarakat pada saat itu, karena mereka dianggap sebagai antek penjajah Romawi. Mereka juga dianggap sebagai orang yang jahat, bahkan dianggap sebagai orang-orang yang kejam karena sering mengambil pajak di luar kemampuan daripada masyarakat. Hal itulah yang membuat mereka dicap sebagai kalangan orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak pantas, tidak layak sebagai umat Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam Alkitab, orang Farisi dan pemungut cukai ini sama-sama datang ke rumah Tuhan. Dan mereka kelihatannya punya tujuan yang sama, yaitu untuk berdoa. Tetapi kita dapat melihat ada perbedaan yang menyolok. Selain kehidupan mereka, doa mereka pun berbeda. Dan kalau kita melihat, sebetulnya orang Farisi ini tidak sedang berdoa, tetapi sedang memamerkan kebaikannya, sedang memamerkan kehebatan dirinya, sedang memamerkan kesucian dirinya. Memang kalau kita melihat di dalam Alkitab, orang Farisi ini punya kehidupan yang baik. Mereka tidak merampok, ya. Orang Farisi ini tidak berbuat lalim. Orang Farisi ini juga tidak berzina. Bahkan
Mereka melakukan ritual-ritual ibadah yang luar biasa seperti puasa, bahkan memberikan persepuluhan. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang Farisi ketika mereka datang ke bait Allah? Mereka datang bukan untuk berdoa, tetapi untuk menunjukkan siapa dirinya. Untuk menunjukkan kehebatan dirinya. Dan hal ini berbeda dengan kehidupan pemungut cukai. Dalam hatinya ada rasa malu ketika dia datang menghampiri hadirat Tuhan. Ketika dia datang dalam rumah Tuhan, dia merasa tidak layak. Bahkan Alkitab katakan dia tepuk-tepuk dadanya. Dia pukul dadanya, ya, dia pukul badannya, dan dia tidak berani menengadah. Hatinya tertuduh bahwa dia sebetulnya orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Sehingga yang keluar dari ucapan mulutnya adalah kata-kata yang merendahkan diri. Dia berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Pemungut cukai ini menyadari bahwa dia perlu belas kasihan Tuhan. Berbeda jauh dengan orang Farisi ini. Orang Farisi ini merasa tidak perlu belas kasihan Tuhan. Bagi dia sudah cukup melakukan kebaikan-kebaikan. Dan Allah perlu membalas setiap kebaikan-kebaikannya. Secara tidak langsung, sebetulnya orang Farisi ini sedang menuntut supaya Allah memperhatikan dirinya. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan mengajarkan kepada kita memiliki sikap rendah hati seperti pemungut cukai ini. Mungkin di hadapan sesamanya, pemungut cukai ini tidak punya harga. Bahkan banyak orang mencemooh dengan status pekerjaannya yang hina, dianggap hina. Tetapi di mata Tuhan, pemungut cukai ini begitu bernilai. Justru ketika pemungut cukai ini merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyadari bahwa dia membutuhkan Tuhan, butuh belas kasihan daripada Tuhan, maka Yesus katakan, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Orang Farisi tidak mendapat tempat di hati Tuhan. Saudara, tantangan terbesar di dalam kehidupan manusia yaitu kesombongan. Ketika seseorang dikuasai oleh kesombongan, maka ada dua hal yang akan nampak dalam kehidupannya, yaitu menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Orang sombong ini punya kebiasaan seperti itu. Selalu menganggap dirinya benar, sama seperti orang Farisi. Dia merasa sebagai orang yang pantas dihargai, dihormati. Bukan hanya oleh manusia, tetapi juga oleh Tuhan. Sebab itu dia datang ke bait Allah bukan untuk berdoa. Dia untuk minta penghargaan daripada Tuhan. Ini loh Tuhan, aku sudah berbuat ini, berbuat itu. Memang apa yang dilakukannya itu sesuatu yang baik dan perlu dilakukan oleh setiap orang percaya. Namun ada satu hal yang membuat dirinya tidak berkenan di hadapan Allah. Kesombongannya. Dia merasa semua orang itu ada di bawah. Stratanya di bawah dia. Standarnya ada di bawah dia. Hanya dia yang paling
layak dihormati. Itulah kebiasaan buruk, tantangan yang sering muncul di dalam kehidupan setiap orang ketika tersinggung oleh seseorang. Ya, langsung muncul perkataannya, kamu tidak tahu siapa saya. Lukas pasal 18 ayat 14 bagian B, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ketika seseorang meninggikan diri, maka Tuhan akan merendahkan. Ketika seseorang merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka justru Tuhan yang akan angkat dia, akan tinggikan dia. Ya. Sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut kalau ada orang merendahkan kita. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang memang tidak layak, maka Tuhan yang akan tinggikan kita. Suatu hari saya menerima SMS dari seseorang. Ya, dulu belum ada WA, belum begitu populer. Dan SMS itu berisi kata-kata kasar, memarahi saya. Lalu saya tanya, Anda ini siapa? Karena dia kirim SMS dengan nomor yang asing. Bukannya dijawab, dia langsung menyambung dan mengatakan bahwa saya ini orang yang tidak pantas menjadi seorang pendeta. Lalu saya jawab, saya memang tidak pantas, saya memang tidak layak. Kalau diukur dengan ukuran diri saya memang tidak pantas. Dan hanya oleh kasih karunia Tuhan, saya bisa melayani dan dipercaya menjadi seorang pendeta. Banyak kekurangan, kelemahan saya. Dan saya sadari hal ini. Sebab itu, hidup saya itu karena kasih karunia. Sama seperti pemungut cukai ini. Pemungut cukai ini juga merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Hanya belas kasihan Tuhanlah yang membuat dia pantas dan layak untuk bertemu dengan hadirat-Nya. Melalui perumpamaan ini kita belajar banyak supaya kita tetap menjaga hati. Ya, hati-hati dengan hati kita. Kalau suatu saat Tuhan berkati kita, Tuhan pakai kita secara luar biasa, jangan sampai kehidupan kita menjadi berubah dan menjadi sombong. Tetapi biarlah kita tetap menyadari bahwa semua yang kita miliki, semua yang ada pada kita, itu semua karena anugerah Tuhan. Sehingga kita benar-benar menjadi orang yang berkenan di hadapan-Nya. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.